anak muda diberkati. Amin. Suara saya kedengaran? Oke, puji Tuhan. Kita adalah anak muda diberkati. Ya, saya tahu dalam grup ini tidak ada yang berumur 60 tahun. Ada yang berumur 60 tahun dalam grup ini? Ya, puji Tuhan. Tentu masih anak muda ya. Ya, namanya anak muda, pasti namanya anak muda itu selalu identik dengan keinginan hidup kita, ya. Saya akan berbicara tentang anak muda. Siapa sih anak muda itu? Saya dan saudara, ya. Saya teman-teman ini anak muda, ya. Nah, kita dikatakan anak muda, ya. Kita ini dikatakan sebagai anak muda. Nah, anak muda seperti apa? Ya. Kita mau belajar bahwa anak muda itu harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Selagi kita muda, kita mau belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selagi ada waktu, sebagai anak muda, kita harus tahu bagaimana kita hidup dalam masa muda kita. Ya, Mazmur katakan, Mazmur yang punya kitab boleh buka, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Ya, kita belajar tentang anak muda. Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan bagi saya dan teman-teman malam hari ini. Ya, pemazmur melemparkan sebuah pertanyaan kepada kita yang merasa anak muda. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Ya. Di sini ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh pribadi kita masing-masing. Ya. Di sini kita tahu bahwa pemazmur Daud menuliskan sebuah kitab Mazmur mengingatkan anak muda dan bertanya dengan apakah seorang muda itu mempertahankan kelakuannya bersih. Jawabannya ada di bawahnya. Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Di sini dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu itu bukan huruf kecil ya, bukan manusia. Ya, tetapi firman-Mu adalah firman Tuhan. Ya. Inilah yang menjadi acuan kita sebagai anak muda. Ketika kita ditanya dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya, itu dengan menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan itu? Tentu teman-teman tahu apa itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu mungkin menurut teman-teman adalah Alkitab yang sering kita baca, yang sering kita sampaikan atau kita dengar bahkan. Tapi malam hari ini kita mau belajar bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang mengandung kuasa. Firman itu adalah Allah. Ketika Allah sudah harus melakukan sesuai dengan perkataan Allah. Amin. Allah mau kita menjaga hidup kita sesuai dengan perkataan Allah. Nah, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Injil Yohanes 1 ayat 1 berkata seperti ini. Ya, yang punya kitab boleh dibuka. Ya, saya akan bukakan buat teman-teman. Yohanes 1 pasal 1 berkata seperti ini. Apa firman itu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman itu bukannya manusia, tetapi firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu tinggal bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Untuk menjaga kelakuan kita bersih, kita harus menuruti firman Allah. Setuju? Ya, sebagai anak muda, kita harus bisa mempertahankan firman itu dalam hidup kita. Tanpa firman, tanpa adanya firman dalam hidup kita, tanpa ada Allah dalam hidup kita, maka segala kemudahanmu adalah sia-sia. Saya katakan. Makanya sekarang banyak anak-anak muda yang jatuh di dalam kehidupan yang tidak benar. Ya, saya mau katakan banyak anak-anak muda jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Karena apa?
Karena dia tidak bisa menjaga hidupnya di dalam kebenaran. Kebenaran firman Allah itu sendiri, bukan manusia yang menyampaikan, bukan saya yang memerintahkan, tetapi Allah yang memerintahkan kita malam hari ini supaya menjaga hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, pertandingan kita bukan pertandingan biasa. Ya, pertandingan kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu adalah pertandingan yang luar biasa. Makanya banyak di kitab Mazmur puji-pujian yang ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud banyak menulis pujian di dalam kitab Mazmur. Dalam masa muda Raja Daud, ketika Raja Daud harus memimpin kerajaan, Raja Daud butuh firman Allah untuk dia boleh mempertahankan masa mudanya. Ya, cenderung anak-anak muda sekarang lebih gampang dipengaruhi oleh dunia. Dunia dapat tawarkan segala sesuatu yang indah. Dunia dapat berikan segala sesuatu yang kamu butuhkan, kenyamanan. Tapi ingat, segala sesuatu yang berasal dari dunia adalah sementara. Ketika dunia ini dihancurkan, ketika dunia ini dimusnahkan, maka segala keinginan kita pun ikut musnah. Ya, saya mau katakan sebagai anak muda, belajar untuk mempertahankan hidupmu. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Tapi kita mau belajar menjadi anak muda yang bersih di hadapan Tuhan. Ya, sangat sulit mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Terkadang firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin di dalam firman Tuhan bertolak belakang dengan kita punya pemikiran. Tapi firman Tuhan, kalau kita jalankan dengan pola pikir kita bisa diombang-ambing. Ya. Karena firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Ini kalau teman-teman baca dari Kejadian sampai kita terakhir kali ini, ya. Di sana mungkin membantu teman-teman punya kerancuan, banyak pertanyaan, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan. Makanya sebagai anak muda kalau baca Alkitab jangan pernah setengah-setengah. Jangan hanya baca dari Matius saja sampai Wahyu. Kesukaan saya cuma Matius sampai Wahyu saja. Kesukaan saya dari Kejadian sampai Maleakhi saja. Kita harus baca semua kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah perjalanan para rasulnya Allah. Di mana dimulai perjalanan kisah hidup manusia. Sampai manusia jatuh dalam dosa. Bahkan banyak hal-hal terjadi di dalamnya. Ya. Tapi Allah menutup semuanya dengan perjanjian baru, dengan kasih. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ketika kita baca Perjanjian Baru, bila pipi kananmu tampar, berikan pipi kirimu. Terkadang itu bertolak belakang, mana yang benar? Tapi ingat, ketika kita sebagai anak muda belajar, itu tidak boleh setengah-setengah. Sehingga ketika firman Tuhan itu sudah ada dalam hati kita, ajaran apapun. Sekarang yang tidak ajaran sesat sangat banyak. Banyak sekali orang-orang tersesat karena pelajaran Alkitab. Kita mau belajar sebagai anak muda, luruslah dalam belajar tentang kebenaran Alkitab. Firman itu adalah Allah sendiri, tidak bisa digantikan oleh apapun. Firman ini tidak bisa diciptakan oleh dongeng apapun. Karena kisah di dalam Alkitab ini yang mencatat bagaimana Yesus juga harus melewati masa muda. Ya, dia yang 100% manusia, 100% Allah. Dia juga 100% anak. Dia juga harus lahir dalam dunia. Dia juga mengalami masa muda. Yesus juga mengalami masa muda. Bukan langsung Yesus lahir begitu besar, langsung dewasa. Tidak. Alkitab mencatat Yesus juga hidup sebagai anak muda. Tapi Yesus tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Karena dia tahu tugasnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar sebagai anak muda. Ya. Apa sih firman Tuhan itu? Kita mundur dalam ayat yang tetap ke 119, tapi ayat yang ke 106.
Salah, ayatnya 106. Ya, kita tadi baca ayat yang ke-9, sekarang ayat yang 106. Firman-Mu itu kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ternyata firman Tuhan itu juga sebagai pelita bagi hidup kita. Ya, sebagai anak muda mungkin engkau dalam kegelapan. Firman Tuhan itu sebagai pelita dalam hidupmu. Cahaya ketika engkau tidak ada jalan. Terang di mana ketika mungkin gelap sedang menutupi hidupmu. Ya, firman Allah itu adalah bagian dari hidup kita. Ketika firman Allah bisa menerangi jiwamu, maka seluruh kehidupanmu adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang merasa hatiku begitu tidak nyaman. Atau hari-hari ini mungkin kehidupanku terasa tidak ada jalan, mungkin beban terlalu berat, gelap. Tapi firman Tuhan bilang firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Mungkin jalanmu terasa gelap, tapi ketika firman itu ada dalam hatimu, maka jalan itu menjadi terang. Sebagai anak muda, tangkap kebenaran firman Tuhan. Ya, engkau hadir di setiap ibadah bukan hanya untuk melihat satu dengan yang lain, untuk mengabsen temanmu, oh itu datang, oh ini tidak. Tetapi ketika engkau beribadah, firman itu harus jatuh di tanah hati yang terbaik. Karena kita mau menjaga kelakuan kita sebagai anak muda. Di masa mudanya Daud juga melakukan sebuah kesalahan. Tapi Daud mau mengakui setiap dosanya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan pribadi kita? Ketika kita sudah melakukan dosa, mampukah kita sebagai anak muda mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Tuhan, ini dosaku. Jangan pernah tinggalkan aku. Segala sesuatu Tuhan beri itu bisa Tuhan ambil. Tuhan bisa ambil kekayaanmu, pekerjaanmu, orang tuamu, saudaramu. Tuhan bisa ambil semua. Kita bisa kehilangan semuanya. Tapi kita tidak mau kehilangan Roh Kudus. Karena apa? Ketika kita kehilangan semuanya, kalau kita tidak ada Roh Kudus, maka hidup kita akan hancur. Tapi ketika masa mudamu itu ada dalam Roh Kudus, engkau bisa kehilangan teman baik mungkin, teman menyakitimu, dia jauh dari engkau. Ketika engkau punya Roh Kudus, dia yang menuntun engkau ke jalan yang berat. Benar, amin. Jadi anak-anak muda seberapa pun yang ada malam hari ini, saya tahu engkau dalam kesibukan, ya, dalam pekerjaan harus mengikuti ibadah. Tapi ingat, segala sesuatu yang engkau lakukan ketika engkau melakukan tanpa bersungut-sungut, ya, ketika engkau beribadah dengan hati yang sukacita, engkau terima firman, maka ada berkat yang Tuhan janjikan. Bicara berkat, siapa yang tidak mau berkat? Semua kita mau berkat. Jadi malam hari ini kita mau belajar untuk tidak hanya menerima berkat saja, tapi kita mau belajar apapun yang terjadi sebagai anak muda. Pertahankan kelakuanmu bersih, perkataanmu itu perkataan yang memberkati. Ya, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Sebelum engkau sampaikan kepada orang, engkau dulu harus diperbaharui. Jangan ada perkataan kotor, maka kita pun tidak boleh ada perkataan-perkataan kotor. Harus ada kasih, maka mulailah dengan kasih. Saya percaya malam hari ini teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan adalah anak-anak muda yang bisa mempertahankan hidupnya di dalam Tuhan, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Dulu katakan kita ini berbagi dominasi gereja, itu bukan satu gereja, satu aliran gereja, tidak. Kita dipersatukan di dalam Tuhan sebagai anak muda. Kita dari berbagai macam gereja, ya, berbagai macam aliran pelajaran, tapi satu di dalamnya adalah Kristus. Ya, saya mengajarkan. Apalagi sebagai anak muda, saya akan singgung tentang rokok. Saudara kalau mau marah silakan, tersinggung silakan, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Saya katakan saya tidak benci dengan anak muda merokok.
Tapi saya harapkan sebagai anak muda ketika engkau melakukan firman Tuhan katakan dengan apa seorang muda mempertahankan hidup yang melakukan dengan mempertahankan kelakuannya bersih. Teman-teman tahu ketika teman-teman merokok yang tidak pernah tertulis di dalam Alkitab kalau kita baca. Tapi firman Tuhan katakan engkau adalah baiknya Allah. Ketika baik Allah engkau cemari, apakah Allah mau tinggal di dalam hidupnya? Tapi firman Tuhan katakan jangan membelanjakan uangmu, Amsal katakan jangan membelanjakan uangmu dengan hal yang tidak berguna. Teman-teman bisa berpikir sendiri apakah rokok itu berguna bagi hidupmu? Apakah dia memiliki manfaat? Ya, jadi kita belajar seperti itu teman-teman. Ya, yang hobi marah-marah kurangi. Ya, yang hobi suka ngomongin teman berubah. Yang hobi suka berantem berubah. Kita harus bisa mengalami perubahan. Kita menuntut orang lain untuk bisa berubah, tetapi mulailah dari pribadi kita masing-masing. Saya tidak akan menuntut teman-teman hari ini bisa berubah, tidak. Saya pun belajar untuk berubah lebih baik lagi. Karena firman itu bukan firman manusia. Firman itu adalah firman dari Allah sendiri. Maka ketika engkau tidak menghargai firman, engkau tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Saya suka membaca kitab Mazmur. Karena ketika saya lemah, saya baca kitab Mazmur, saya mendapatkan apa yang tidak saya dapat. Ya, jadi mulai hari ini ketika engkau mungkin rasa capek, mungkin engkau rasa suntuk, mungkin rasa hatimu tidak enak atau banyak beban hidup, mulai baca Alkitab. Ya, baca kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kau baca firman Tuhan, kau akan melihat Tuhan lebih baik bagi kita. Ketika engkau baca pengorbanan Yesus, ketika engkau baca Alkitab, engkau akan temukan apa yang tidak pernah engkau pikirkan dalam hidup. Saya mulai baca Alkitab. Oh, Yesus seperti ini. Mengapa Yesus mengajarkan saya untuk mempertahankan hidup muda saya? Karena Yesus mau di masa muda saya itu berdampak bagi orang lain. Bukan menjadi orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Usia semakin bertambah, hidup itu juga harus semakin bertambah. Saya di tengah muda, saya tetap muda, walaupun usia saya bertambah, mungkin jauh di atas teman-teman. Ya, tapi saya belajar untuk mempertahankan hidup saya tetap bersih dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita. Sampai detik ini, Yesus tetap mengingatkan saya dan teman-teman. Tidak bosan-bosannya Tuhan mengingatkan, mari, aku ada di sini. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sebagai anak muda, aku tidak akan membiarkan. Jadi malam hari ini ketika engkau mulai jauh dari kasih Tuhan, kembali sebagai anak muda yang membawa dampak dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam lingkunganmu, bahkan dalam hidupmu sendiri. Saya tidak tahu apa yang sedang dialami teman-teman. Ya, mungkin engkau dalam tekanan, diremehkan, mungkin engkau dikit oleh temanmu. Ya, mungkin engkau merasa tidak ada lagi harapan dalam hidup. Tapi ingat, hari ini Yesus mau sebagai anak muda pertahankan hidupmu tetap ada dalam firman Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, saya tidak akan mau untuk teman-teman untuk berubah malam hari, tapi introspeksi diri kita masing-masing. Saya pun bukan manusia yang sempurna. Mungkin dalam tutur kata saya masih banyak yang membuat orang lain kecewa, tapi saya belajar. Tuhan, saya mau belajar sebagai anak muda, sebagai orang yang Tuhan pilih. Saya mau belajar meletakkan seluruh hidup saya itu kepada Tuhan. Mungkin hari ini saya dikecewakan oleh orang lain, Tuhan. Saya disakiti orang lain. Mungkin hari ini saya dituduh perbuatan yang tidak saya lakukan.
Bahkan mungkin hari ini Tuhan beban saya begitu berat, saya belum dapat pekerjaan. Mungkin hari ini Tuhan saya belum dapat jodoh di usia seperti ini. Ingat kembali kepada firman Tuhan. Allah punya rancangan yang luar biasa dalam hidupmu. Yeremia katakan, rancanganku adalah rancangan yang membawa kedamaian, yang penuh harapan bagi kita semua. Tundukkan kepalamu sebagai anak muda, seberapa kita yang ada, saya yakin ketika Yesus sudah memanggil engkau,